pengguna media sosial yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Dwi Wanazaki, usia 19 tahun, dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini sebagai Duta Bahasa Indonesia untuk membahas topik penting mengenai penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Di sana kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun koneksi. Namun, di balik kemudahan dan manfaatnya, terdapat pula kekhawatiran tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Secara umum, bahasa Indonesia masih menjadi bahasa yang dominan di media sosial. Namun, terdapat beberapa fenomena yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, penggunaan bahasa gaul dan tidak baku. Hal ini lazim terjadi, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali dicampurkan dalam kalimat bahasa Indonesia, dan kurangnya pemahaman ejaan dan tata bahasa. Kesalahan ejaan dan tata bahasa masih sering ditemukan dalam unggahan media sosial. Fenomena-fenomena tersebut dapat membawa dampak negatif seperti menurunnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, lunturnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, mempersempit cakupan kosakata bahasa Indonesia, membuat komunikasi menjadi kurang efektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial dapat membawa dampak positif, seperti meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia di masyarakat, memperkuat rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, memperkaya kosakata bahasa Indonesia, dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Sebaliknya, dampak negatifnya dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia di berbagai aspek, seperti aspek politik. Kesalahan komunikasi dalam politik dapat berakibat fatal. Aspek ekonomi, penggunaan bahasa yang tidak baku dapat menurunkan kredibilitas dalam dunia bisnis. Aspek pendidikan, kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia dapat menghambat proses belajar mengajar. Aspek kebudayaan, lunturnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dapat merusak identitas budaya bangsa. Untuk mendorong dampak positif dan menghindari dampak negatif, diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah, bisa meningkatkan edukasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Membuat regulasi yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam masyarakat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial, memperbaiki kesalahan bahasa Indonesia yang ditemukan di media sosial, dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif di media sosial. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya akan melakukan program-program berikut untuk membantu meminimalisasi dampak negatif. Seperti yang pertama, kampanye edukasi melalui media sosial. Saya akan membuat konten edukasi dan menarik tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial, seperti infografis, video pendek, dan meme. Mengadakan kuis dan lomba terkait penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Bekerja sama dengan influencer dan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, pembinaan komunitas online. Membentuk komunitas online yang fokus pada penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Mengadakan diskusi dan workshop online tentang berbagai topik terkait bahasa Indonesia seperti tata bahasa, ejaan, dan ragam bahasa. Memberikan ruang bagi para pengguna media sosial untuk bertukar informasi dan pengalaman tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penegakan aturan bahasa di media sosial.
Bekerja sama dengan platform media sosial untuk menegakkan aturan bahasa Indonesia di platform mereka. Melaporkan akun-akun yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar kepada platform media sosial. Memberikan sanksi kepada akun-akun yang berulang kali melanggar aturan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, pengembangan aplikasi dan tools. Mengembangkan aplikasi dan tools yang dapat membantu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti kamus online, pemeriksaan ejaan, dan penerjemah. Bekerja sama dengan pengembangan aplikasi dan tools media sosial untuk mengintegrasikan fitur-fitur yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Dan kelima, kerjasama dengan berbagai pihak. Bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial kepada berbagai pihak seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Mari kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakannya secara baik dan benar di media sosial. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Mari kita banggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di era digital dalam penggunaan media sosial. Bahasa Indonesia kreatif, inovatif, dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.